Baik adik-adik yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau ibadah dan langsung aja kita langsung nyanyi Bapakku Datang. Teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mau Tuhan Yesus memulai ibadah kami di anak-anak-Mu Tuhan, kami di rumah Tuhan menyertai kami, membuka hati dan telinga kami Tuhan, serta jiwa kami Tuhan untuk memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, ya, kita langsung aja mendengarkan firman Tuhan dan kita mau nyanyi satu lagu, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Sama-sama ya adik-adik di rumah. Baik adik-adik, kembali kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, inilah hamba-Mu Tuhan mau menyampaikan firman. Pakailah mulut lidah hamba-Mu Tuhan, berikanlah kami hati dan telinga untuk mendengar, dan kiranya firman-Mu ini Tuhan menjadi berkat buat kami dan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa mengucapkan syukur, haleluya, amin. Shalom semuanya adik-adik. Gimana kabarnya semua? Puji Tuhan, pasti semua baik ya. Ya, adik-adik, sekarang kita belajar tentang firman Tuhan. Ya, kita sekarang buka firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 35. Ya. Oke. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 35. Nah, cerita tentang Saul. Ya, kakak tidak membaca firman Tuhannya 1 sampai 35, tetapi adik coba baca di rumah. Ya, ini tentang Saul, bagaimana Saul dipakai Tuhan untuk melawan musuh-musuhnya adik-adik. Nah, Saul begitu banyak musuh yang sudah dikalahkan oleh dia, ya. Dan ketika Tuhan melihat semua itu, maka Saul diangkat menjadi raja. Ya, Tuhan mengutus seorang namanya Samuel yang diberkati Tuhan, ya. Jadi dia diutus untuk mengurapi Saul menjadi raja Israel pada zaman itu. Nah, adik-adik, apakah Saul seorang raja yang takut akan Tuhan? Ya, dia takut akan Tuhan. Tetapi pada saat Tuhan mengurapi Saul, adik-adik, dia memerintahkan, ya, dia berfirman kepada Samuel. Tuhan berfirman,
bahwa dia baca di sini, kata Tuhan kepada Samuel pada saat dia meminta, setelah dia diutus oleh Tuhan, setelah dia diurapi, setelah Saul diurapi oleh Tuhan, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Nah, Tuhan mengutus Saul untuk membinasakan orang Amalek. Alasannya adik-adik karena orang Amalek telah menghalangi orang Israel pada saat Tuhan membebaskan orang Israel dari Mesir. Nah, apakah Saul mengikuti semua perintah Tuhan? Ya, kita lihat dari sini adik-adik, kita baca dari bagian-bagian berikutnya, katanya dia mengalahkan orang Amalek semua, karena kata Tuhan kan semua yang mereka punya, bahkan binasakan anak-anak, orang tua sekalipun, binasakan raja Amalek juga sekalipun. Tetapi adik-adik, ya, Saul malah mendengarkan rakyatnya pada saat itu masih ada domba-domba yang baik dibawa untuk menjadi untuk korban persembahan untuk Tuhan. Dan Raja Amalek tadi adik-adik dibawa hidup-hidup. Sedangkan kata Tuhan, kalau jangan sampai tersisa sedikit pun. Jadi dia sudah melanggar firman Tuhan. Dan saudara Tuhan menyesal adik-adik. Dia mengangkat Saul itu, hati Tuhan sangat menyesal. Telah mengangkat Saul, maka dia mengirim Samuel lagi memberitahukan apa yang dilakukan Saul. Maka begitulah Tuhan menolak Saul kembali jadi raja adik-adik. Begitu Tuhan sudah marah adik-adik, dia berkata di sini, ya, ada firman Tuhan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan kerafim. Ya, jadi adik-adik, kesimpulan dari sini adik-adik yang adik-adik tahu, ya, jika adik-adik sudah diurapi Tuhan sebagai anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, ya, jangan pergunakan dengan pada hal-hal yang tidak baik. Ya, Anda sudah pintar, ya, adik-adik sudah pintar, jangan ngeledek yang lain, bantulah dia gitu ya. Ya, ajarlah dia, beritahulah dia, ya. Kamu sudah tahu itu adalah kebaikan. Kamu tahu itu adalah yang benar, ya. Kasih tahulah dia, gitu kan istilahnya. Jadi adik-adik yang sudah istilahnya, contohnya adik-adik di sekolah udah juara 1, taunya adik-adik ngeledek teman-teman yang nilainya tidak sebanding dengan adik-adik. Contohnya seperti itu ya. Jadi ini yang namanya jangan pergunakan apa yang Tuhan berikan buat kita adik-adik. Kalau adik-adik sudah pintar, bersyukurlah dan ajaklah teman kamu yang lain untuk belajar lebih baik. Contoh singkatnya seperti itu adik-adik ya. Semoga firman Tuhan ini jadi berkat buat adik-adik dan buat kita semua ya. Ya adik-adik, kakak juga lupa ini kita sampaikan firman Tuhan ini. Baik, kita berdoa dulu, baru ini nanti kita dengarkan nanti ayat hafalan dari teman-teman ya. Kita doakan dulu. Sampai di sini kita firman Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Shalom. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu, kiranya Tuhan berkati, menjadikan berkat bagi kami Tuhan anak-Mu. Urapilah telinga dan hati kami, dan kiranya Tuhan lebih lagi Tuhan, haleluya, menjelaskannya bagi kami Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Nah adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan, jangan lupa ya ayat hafalannya. Oke, kita kasih kesempatan ya buat adik-adik semuanya. Oke, kita dengarkan.
Matius pasal 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sasta saja pada jalan hidupnya? Terima kasih. Matius pasal 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Baik, kakak juga kasih ayat hafalan yang dari firman Tuhan tadi. Ayat hafalan dihafal semua ya adik-adik ya. Minggu depan 1 Samuel 15 ayat 22b sampai 23a. Ya. Itu yang untuk kelas besar. Nah, kalau yang untuk kelas kecil 1 Samuel 15 ayat 22b aja sampai 22b aja. Tapi untuk kelas besar 1 Samuel 15 ayat 22b sampai 23a. Oke, dihafal ya. Hari Minggu kita ketemu lagi bersama kakak-kakak yang lain. Oke, sekarang kita akhiri ibadah kita nyanyi lagi. Oke adik-adik, kita nyanyi ya. Tak usah ku takut. Adik-adik, kita berdoa ya, lipat tangan dan tutup mata, kita akhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa di dalam surga. Terima kasih Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih segala hormat syukur bagimu dalam nama Yesus. Dari awal hingga akhirnya ibadah singkat kami ini Tuhan, Kau telah menyertai kami Tuhan, sehingga ini berjalan dengan baik. Berkati anak-anak-Mu di rumah Tuhan, dan juga Tuhan guru-guru sekolah minggu dimanapun kami berada, supaya kami tetap sehati sepikir Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan anak-anak kami Tuhan di rumah, Engkau berkati Tuhan walaupun Tuhan di rumah. Tuhan berkati mereka Tuhan, supaya mereka mau mencari Tuhan dan mau mendengarkan firman-Mu, dan mau memuji-muji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang baik Tuhan, penerus bangsa ini Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan dimanapun mereka berada Tuhan, menjadi anak-anak yang bijak, menjadi anak-anak yang membesarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, di muka bumi ini berkatilah Tuhan Yesus. Haleluya, kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan anak-anak kami ini Tuhan. Masa depan mereka ada di tangan-Mu, dan umur panjang Tuhan Yesus Engkau berkati. Haleluya, di dalam nama Yesus Kristus kami
selesaikan ibadah kami ini Tuhan, kami akhiri di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Oke.